Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, nama-nama baginda Nabi besar Muhammad SAW sangatlah banyak. Seperti ada dalam satu sabda ulama, kasratul asma tadullu ala syarfil musamma. Artinya, banyaknya nama sesuatu berarti menunjukkan betapa mulianya nama tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama dalam Al-Quran ini 99 nama yang dinamakan Asmaul Husna. Semakin banyak nama Allah berarti betapa banyaknya kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fatihah mempunyai nama Asy-Syifa, Ummul Quran, Ummul Kitab, dan yang lain-lain. Semakin banyak gelar daripada surat Fatihah berarti menunjukkan betapa mulianya surat Fatihah. Begitupun nama baginda Nabi Muhammad SAW begitu banyak. Berarti menunjukkan betapa mulianya ini Nabi Muhammad SAW. Ada dalam satu riwayat, ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismi fit Taurat ahid li anni ahidu ummati minan nar. Di antara namaku yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa bin Imran adalah Ahid. Ahid itu adalah namaku, sabda Nabi dalam kitab Taurat. Arti daripada Ahid adalah yang menyelamatkan umatku dari neraka jahanam. Jadi kalau kita misalkan membaca kitab Taurat, tidak ditemukan nama Muhammad, yang ada adalah nama Ahid. Ahid itu yang menyelamatkan umatnya dari ancaman api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ismi fiz Zabur al-Mahi. Namaku dalam kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Al-Mahi, arti daripada Al-Mahi ini adalah yang menghapus. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan namaku dalam kitab Zabur Al-Mahi? Mahallahu an abdatil ausan. Karena ajaranku akan menghapuskan manusia dari menyembah berhala. Maka gelarku dalam kitab Zabur adalah Al-Mahi. Selanjutnya, wa ismi fil Injil, sedangkan namaku dalam kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam bin Maryam. Ingat, Nabi Isa dilahirkan ke dunia tanpa seorang ayah, hanya punya seorang ibu. Ini menandakan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha kuasa Allah biasanya sudah menjadikan sunnatullah. Allah menjadikan sesuatu itu selalu memakai sebab. Adanya kita berarti ada ibu dan ayah kita. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ini menunjukkan betapa kuasanya Allah menciptakan seorang nabi, seorang rasul dari kalangan Bani Israel yang terlahir
tanpa seorang ayah. Yang mana Nabi Isa alaihi salam diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Injil. Namaku dalam kitab Injil adalah Ahmad. Seperti dalam surat As-Saff ayat ke-6, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihi salam mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah bagi kalian. Lanjutan ayat tersebut, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang Rasul setelah aku yang bernama Nabi Ahmad. Yang dimaksud dengan Nabi Ahmad itu adalah sebutan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Injil yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sebab di saat ini puluhan tahun ke belakang, bahkan sampai sekarang pun ada masih mengakar di Indonesia yang namanya Ahmadiyah Qadiani. Ahmadiyah Qadiani mengklaim bahwa ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, bahwa akan datang seorang nabi, seorang rasul yang bernama Nabi Ahmad, sehingga diaku oleh mereka Ahmad di sana adalah Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad bukanlah seorang nabi. Karena apa? Nabi itu sejak kelahirannya pun sudah banyak keanehan. Kalau kita menanyakan apa keanehan kelahiran Mirza Ghulam Ahmad, tidak ada apa-apanya. Maka hati-hatilah bahwa Ahmadiyah Qadiani adalah organisasi keagamaan yang mengaku agama Islam, tapi ajarannya sangatlah berbeda dengan Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang dipotong. Nah, sehingga seperti dalam surat As-Saff ayat ke-6, bahwa Ahmad tersebut ditujukan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Itu sangatlah keliru besar. Man fassarul Quran biro'ihi dola. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri tanpa memakai tafsir Al-Quran para ulama, maka akhirnya bukan menimbulkan kebenaran, tapi akhirnya menimbulkan kesesatan. Ingat, kita harus mengetahui Ahmad di sana adalah julukan bagi baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Injil. Wa minal Quran Muhammad. Sedangkan namaku disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran adalah dengan sebutan Muhammad. Apa arti daripada Muhammad? Li'anni mahmudun bis sama'i wal ar. Karena aku manusia yang terpuji, dipuji di langit oleh para malaikat, wal ardi, dan dipuji oleh manusia-manusia yang di bumi. Itulah nama atau arti daripada Muhammad. Berarti sudah kita bisa pahami mengapa nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat disebutkan Ahid, dalam kitab Zabur Al-Mahi, dalam kitab Injil Ahmad, dalam kitab suci Al-Quran Muhammad. Ini adalah menunjukkan betapa mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan dibahasnya 4 nama yang berbeda gelar untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 4 kitab, mudah-mudahan semakin bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.